DPRD Kabupaten Nganjuk kembali menggelar rapat paripurna tentang jawaban Bupati terhadap pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya. Dalam penyampaian jawaban Bupati tersebut, pemerintah Kabupaten Nganjuk memprioritaskan sarana prasarana seperti pembangunan jalan dan Taman Nyawiji. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna tentang jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tati Heru Cahyono tersebut turut dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Wakil Ketua DPRD Raditya Haryayuangga, Sekretaris Daerah Muhammad Yasin, dan beberapa anggota Dewan serta para OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Dalam rapat paripurna tersebut, PLT Bupati menyampaikan poin masukan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nganjuk yang sudah disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya, yang meliputi pembangunan Taman Nyawiji, percepatan lelang pembangunan fisik, serta optimalisasi pendapatan daerah. Hal ini pun ditanggapi oleh PLT Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, yang menilai bagus dari masukan tersebut, dengan tujuan menggali potensi penambahan pendapatan asli daerah Kabupaten Nganjuk. Pihaknya menambahkan dalam perubahan APD tersebut, Taman Nyawiji dan jalan menjadi prioritas utama pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Diketahui sebelumnya, proyek Taman Nyawiji sempat mandek, serta tidak dilanjutkan pembangunannya dan berakhir mangkrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini rangkaian pembahasan PAK ya. Masih ada sisa lagi paripurna yang pertama penyerahan Raperda, kemudian kemarin pandangan fraksi-fraksi, hari ini yaitu jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi ya. Masih ada dua lagi, yang dalam pembahasan raperdanya, kemudian yang berikutnya paripurna kesepakatan penandatanganan PAPBD ini. Kalau masih banyak ada kritikan-kritikan dari para fraksi tadi, seperti apa tanggapan dari pemerintah? Alhamdulillah tadi juga masukan-masukan masih bagus, saya pikir ya, normatif juga ya. Satu kaitannya dengan misalnya Taman Nyawiji segera perbaiki, saya pikir juga bagus. Terus kemudian fisik kalau bisa segera dilelang karena sisa waktunya kan kurang lebih 3 bulan ya, Oktober, November, Desember. Terus kemudian yang kegiatan-kegiatan yaitu optimalisasi pendapatan ya, pendapatan asli daerah. Oke ya, terima kasih ada masukan-masukan untuk fokus kira-kira potensi-potensi yang bisa kita gali untuk penambahan PAD. Harapannya untuk di anggaran perubahan ini seperti apa? Harapannya yang pertama tentunya bagaimana APBD perubahan ini harus segera dieksekusi sehingga betul-betul nanti waktu dan pekerjaan sesuai yang kita rencanakan. Jangan sampai nanti molor. Tanggal 15 Desember harus clear semuanya. Harapan kita seperti itu. Kalau yang ditarget paling utama ini apa? Yang paling utama sekarang ini kan pekerjaan dari pembangunan Taman Nyawiji ya. Ada dua kegiatan di situ ya, yang lama maupun yang baru, sehingga ini yang agak lama nanti. Kalau jalan-jalan ya sama, karena kami memang orientasi utama prioritas pembangunan di Nganjuk ini memang jalan. Jalan itu tahun yang lalu kita sudah hitung kurang lebih total jalan di Nganjuk itu 1.153 ya, kilometer. Dan alhamdulillah masih sisa 2 tahun masa kepemimpinan saya ini sudah tercapai 87,6%. Masih kurang lebih 12%.
kita targetkan tahun ini 6%, tahun depan 6% gitu. Sehingga tahun depan harapan kita apa? Jalan sudah clear, sehingga nanti pembangunan tinggal mana-mana yang sangat penting gitu ya. Ini penting, pembangunan harus betul-betul proyeksi mana yang penting, mana yang sangat penting, mana yang harus didulukan dan seterusnya. Sehingga target-target harus kita kejar betul. Itu yang paling penting. Yang paling penting lagi yaitu apa? Budaya mutu. Pekerjaan-pekerjaan, saya juga minta ke media-media, tolong pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar ya dikritisi, kan? Kalau ada indikasi penyimpangan laporkan ke KPH. Karena apa? Kembali biar Nganjuk ini pembangunan atau investasi jalan atau bangunan itu bisa lebih merata lagi. Tidak bolak-balik ke situ lagi, bolak-balik ke situ lagi. Ini penting sekali. Komitmen untuk bagaimana memberdayakan dan melakukan budaya mutu itu. Gitu. Sejauh ini Pak Mardian sudah dapat laporan belum? Mungkin ada proyek fisik yang mutunya kurang bagus atau seperti apa gitu Pak? Kemarin saya ada 2 ya yang laporan, itu jembatan di Klagen itu. Langsung saya cek. Yang kedua jalan di Kepeh. Lalu saya cek betul. Kak pemborongnya pengawasnya saya marahin. Masih senang dari pengawas apa enggak? Kalau enggak senang ya udah ganti. Begitu. Karena pengawas itu menjadi filter terakhir untuk melindungi uang rakyat itu. Mari kita bersama-sama. Nganjuk milik kita bersama. Nganjuk harus kita jaga bersama. Nganjuk harus budaya mutu kita sama-sama. Sementara itu, menurut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono menjelaskan, usai agenda jawaban Bupati terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda, selanjutnya akan mulai membahas rancangan peraturan daerah beserta rencana kerja dan anggarannya, serta akan segera mengeksekusi semua program pada perubahan anggaran keuangan. Terima kasih. Ini sudah rangkaian terakhir. Setelah ini kita mulai membahas Raperda beserta RKA. Ini kita bahas hari ini. Dan mudah-mudahan sesuai dengan renca dalam minggu maksimal tanggal 14 ini kita sudah selesai pembahasan. Karena pembahasan ini dimulai dari komisi, kemudian KUA, BPAS, terus pada pandangan umum fraksi jawaban Bupati hari ini tadi jawaban Bupati sesuai dengan masukan dari pandangan umum fraksi-fraksi tadi sudah disampaikan kepada Bupati terkait dengan mekanisme pembahasan termasuk pelaksanaannya nanti supaya benar-benar bagian dari rekomendasi masukan dari teman-teman fraksi supaya nanti ke depan benar-benar dilakukan karena untuk PAK ini waktunya kan juga mepet terkait dengan lelang-lelang karena waktu mepet ini benar sehingga ini begitu selesai kita penandatangan bersama secepatnya harus bisa diupload nanti mengingat waktu yang mepet itu pelaksanaannya nanti sehingga bisa benar. Secara umum ada kendala tidak Ketua? Secara umum ya tidak ada kendala. Ya biasa molor 1-2 hari itu kan karena memang proses pembahasan yang memang harus dilakukan karena sesuai dengan target misalkan kita target tanggal 10 itu harus penandatanganan bersama karena mungkin waktu ya nanti tapi menurut regulasinya itu kan maksimal tanggal minggu kedua tanggal 14 itu berarti masih secara umum masih normatif melancar. Optimis semua program di PAK di perubahan anggaran akan tereksekusi? Harus, ini sebuah bagian dari rekomendasi Banggar masukan dari teman-teman fraksi pandangan umum fraksi itu kan juga masuk di dalamnya termasuk itu. Jadi harus, kenapa kita menganggarkan? Kalau memang tidak mampu menyerap, tidak usah dianggarkan. Sehingga nanti harus benar-benar bisa mengeksekusi sesuai dengan yang diharapkan. Setelah agenda rapat paripurna tentang jawaban Bupati terhadap pandangan fraksi, rapat akan dilanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah beserta RKA. Rapat paripurna ini berjalan lancar dan ditutup oleh petugas dengan pembacaan doa. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Afif Masyuri melaporkan.